Bab 491, Duan Jian terjebak. Nak, aku tidak menyangka kau benar-benar akan hidup kembali. Ini benar-benar hebat. Air mata Ye Mo mengalir di wajahnya. Alis Ye Zong yang berkerut perlahan rileks saat dia memandang Ye Mo, ekspresinya dipenuhi dengan kesedihan. Dia tahu bahwa ayahnya pasti sangat menderita ketika dia meninggal. Selama ini, dia dan Ye Mo tidak banyak berinteraksi dan Ye Mo sering tinggal di luar kota Glory. Mereka jarang mengadakan reuni. Dia tidak pernah menyangka pertemuan terakhir mereka ketika dia meregang nyawa. Dia yang dibangkitkan dipenuhi dengan emosi. Namun, adegan saat ini membuatnya merasa sangat canggung. Dia telah kembali menjadi anak kecil, dan terasa aneh digendong oleh Ye Mo seperti ini. Ye Zong cuma bisa menyentuh rambut Ye Mo. Perasaan yang berbeda setelah kembali ke dunia ini. Melihat Ye Zong kecilku membuatku merasa seperti aku telah kembali ke masa muda. Ye Zong, apa kau mau permen? Ye Mo tertawa dan berkata, aku akan meminta seseorang untuk menyiapkannya sekarang. Permen, alis Ye Zong berkedut dan ekspresinya runtuh. Apakah Ye Mo benar-benar menganggapnya sebagai seorang bocah? Ngomong-ngomong, aku ingat bahwa kau paling suka permen buatan Bibi An. Oh, aku lupa. Bibi An sudah berusia lebih dari 120 tahun. Dia sudah lama berhenti membuat permen. Ye Mo tidak bisa menahan tawa. Perasaan yang aneh. Ye Mo meletakkan Ye Zong. Dengan wajah tegas, Ye Zong menatap Nili dan berkata, Nak, kau membuatku menjadi seperti ini. Hukumanmu adalah tidak bertemu Ziyun selama setengah bulan. Petik 2. Ayah mertua, kamu baru saja dilahirkan kembali dan tubuh kamu masih sangat lemah. Kamu bahkan mungkin akan mengompol di tengah malam. Aku punya cara untuk mengobati ngompol kamu. Aku ingin tahu apakah kamu ingin mencobanya. Nili menarik Ye Zong ke samping dan berbisik ke telinganya. Nili, beraninya kau menghinaku? Ye Zong sangat marah, tapi dia terpaksa menurunkan suaranya juga. Ayah mertua, aku mengatakan yang sebenarnya, kata Nili dengan serius. Jika kamu benar-benar mengompol di tengah malam, itu akan sangat mempengaruhi reputasi kamu. Ketika itu terjadi, aku khawatir semua orang di kota City akan tahu. Petik 2. Hati Ye Zong sontak bergetar ketika dia membalas, itu benar. Tubuh kamu dibangun menggunakan Spring of Life. Setelah perlahan-lahan bergabung ke dalam tubuh fisik, akan ada kelebihan air yang akan dikeluarkan dari tubuh kamu. Tidak bisa dihindari bagi kamu untuk kencing di celana saat kamu tidur, kata Nili sambil menghela nafas. Lalu apa yang bisa aku lakukan? Ye Zong juga merasa bahwa itu akan memalukan jika dia benar-benar mengompol. Lalu masalah antara aku dan Ziyun, Nili menghela nafas. Nili, kau mengancamku, kata Ye Zong sengit. Tidak sama sekali, aku tidak akan berani, aku hanya ingin membantu kamu, ayah mertua. Nili menyeringai. Aku tidak peduli lagi tentang masalah ini, kata Ye Zong muram. Ini adalah Heaven Sauce Divine Art. Ini sangat cocok untuk tubuh yang terbentuk dari Spring of Life. Tubuh-tubuh seperti itu memiliki kekuatan kuat dari sumber surgawi, dan kecepatan kultivasi mereka jauh melebihi orang-orang biasa. Digabungkan dengan sumber surgawi tingkat dewa yang kuat, kamu mungkin dapat mencapai ranah martial ancestor segera. Ketika itu terjadi, kamu akan dapat mengubah penampilan kamu dan memulihkan penampilan asli kamu, kata Nili sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Nili,
Mata Ye Zong berbinar. Dia bertanya, apakah penampilan asliku benar-benar bisa kembali? Iya, tentu saja bisa, kata Nili. Anggap saja ini sebagai hadiah pertunangan yang aku berikan kepada kamu, ayah mertua. Hadiah pertunangan. Apa yang kau bicarakan? Ye Zong membelalakkan matanya. Tentu saja, jika kamu tidak mau menerimanya, aku akan mengambilnya kembali, kata Nili sambil tersenyum. Nili, kau bajingan, Ye Zong menatapnya dengan marah. Haha, ayah mertua, aku hanya bercanda. Nili tersenyum dan berkata, aku akan memberi kamu teknik kultivasi ini. Dia mendorong teknik kultivasi ke Ye Zong dan berkata, ayah mertua, bekerja keraslah dengan kultivasi kamu. Nili, aku sudah mengatur beberapa orang untuk memindahkan semua orang di kota Glory ke sekte Divine Feather. Duze berkata kepada Nili. Baik, Nili mengangguk. Dia tahu bahwa sekte Demon God pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Saat kota City menjadi sibuk, Yemo menatap tembok kota yang jatuh dan menghela nafas panjang. Berdiri di belakang Yemo, Nili tersenyum dan berkata, kakek mertua, tidak perlu merasa menyesal. Setelah kita meninggalkan kota Glory, kita akan pergi ke tempat yang lebih baik. Di masa depan, kita dapat kembali kapanpun kita mau. Pada saat itu, binatang iblis tidak akan lagi menjadi ancaman bagi kita. Petik 2. Sebelumnya, kami berpikir bahwa kota Glory adalah satu-satunya tempat tinggal yang tersisa. Banyak generasi nenek moyang kita berjuang terus-menerus untuk bertahan hidup di sini. Baru sekarang aku menyadari bahwa di dunia ini, kota Glory hanyalah tempat yang tidak penting. Yemo tidak bisa menahan nafas. Betul sekali. Dunia di luar sana sangat luas. Kita hanya bisa tahu ketika kita keluar. Kota Glory ada di dalam dunia kecil. Ini adalah tempat yang sangat kecil, dan dunia kecil hanya satu dari 3.000 wilayah yang lebih kecil. Alam reruntuhan drakonik hanyalah salah satu dari Triciliocosm. Nili menatap langit. Dunia luar dipenuhi dengan alam tanpa batas. Masa lalu kami benar-benar katak di dalam sumur. Yemo menghela nafas. Tepat pada saat ini, ledakan keras bisa terdengar dari sudut kota Glory. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu semuanya. Nili dengan cepat menggunakan kekuatan jiwa untuk menyelimuti Yemo dan yang lainnya. Nili, apa yang terjadi? Ye Ziyun sontak bertanya. Aku rasa formasi arai yang mengarah ke rilem penjara abis telah meledak. Xiao Ning menggunakan kekuatan jiwa untuk merasakannya. Formasi arai yang mengarah ke alam abis prison. Duan Jian. Hati Nili bergetar. Mungkinkah Duan Jian telah menemukan sesuatu? Tiba-tiba terlintas di benak Nili. Kembali ketika di alam abis prison, mereka telah bertemu dengan seorang pria tua yang misterius. Kekuatan pria tua misterius itu sangat kuat, jauh melebihi kekuatan legendari. Pada saat itu, dia masih tidak bisa mengatakan seberapa kuat kekuatan pihak lain, tetapi orang tua itu jelas tidak biasa. Selain itu, di alam abis prison, monumen batu misterius, serta legenda Kaisar Kong Ming, semua ini membuat Nili berpikiran buruk. Ayo pergi dan lihat. Dengan suara yang dalam, Nili melesat ke arah ledakan. Ye Ziyun, Xiao Ninger, Du Ze, dan yang lainnya mengikuti. Dalam sekejap, mereka tiba di samping formasi arai. Pada saat ini, formasi arai sudah hancur dan lingkungan sudah hancur.
Lokasi Arai telah berubah menjadi kawah besar yang lebarnya puluhan meter. Lintasan ke alam abis prison telah sepenuhnya hancur. Nili, jalan menuju alam abis prison benar-benar hilang. Apa yang harus kita lakukan? Duan Jian masih di dalam. Du Ze bertanya dengan ekspresi masam. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.